Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, 15 menit ke depan saya khotib ingin menyampaikan khutbah dengan judul niat adalah kunci ternilainya ibadah. Hari ini adalah Jumat yang kedua pasca Ramadan. Mungkinkah kita masih mempertahankan seperti nuansa Ramadan kemarin, ataukah sudah semakin menurun? Kemarin 1 bulan kita bersama-sama berada di dalam Kawah Condro di Mukong, pelatihan diklat spiritual yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mampukah kita masih mempertahankan seperti kemarin, ataukah kita semakin menurun? Maka tolak ukurnya adalah di Jumat hari ini. Man asyraqat bidayatuh asyraqat nihayatuh. Barang siapa yang dari awal mula itu sudah baik, maka seterusnya pun insya Allah pasti akan baik. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak sekali orang yang gagal beribadah kepada Allah. Bukan karena ibadahnya kurang tekun, bukan karena ibadahnya kurang syariatnya, dan juga bukan karena ibadahnya kurang yakin, tetapi mereka gagal beribadah kepada Allah. Salahnya cuma satu, yaitu salah niat. Mungkin kita bisa bertanya kepada diri kita masing-masing, apa yang menyebabkan amal kita tidak diterima di hadapan Allah? Jawabannya cuma satu, salah niat. Besok saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, besok di akhirat ada banyak orang yang membawa amal ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya ada orang yang selama hidupnya selalu membaca Al-Quran. Dan ada pula di antaranya ada orang yang suka bersedekah. Ada pula di antaranya hidupnya hanya berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika di hadapan Allah, mereka semua dilempar ke neraka. Mengapa demikian? Karena salah niat. Hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa besok, kata Nabi, orang yang pertama kali dipanggil oleh Allah ada 4 golongan. Yang pertama, mujahidina fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Ketika dipanggil oleh Allah, betul engkau orang mujahid? Betul ya Allah. Mengapa engkau berjuang? Kata Allah, saya berjuang hanya karena mengharap ridhamu ya Allah. Namun Allah jawab, kadzabta, kau pembohong. Kau berjuang bukan karena aku, kata Allah, tapi kau berjuang, kau berkorban karena hanya ingin disebut sebagai sang pejuang. Dan sebutan itu sudah kau dapatkan di dalam dunia. Dan akhirnya para jemaah, sang pejuang Islam ini Pak masuk neraka. Kemudian golongan kedua dipanggil oleh Allah. Dia adalah selama hidupnya dia selalu mencari ilmu. Namun ketika dipanggil oleh Allah, apakah betul kau seorang thalabul ilmi? Betul ya Allah. Mengapa engkau selalu mencari ilmu? Dia menjawab,
Saya mencari ilmu agar saya dapat mengamalkan perintah-perintah-Mu ya Allah. Namun jawaban Allah, kau pembohong. Kau mencari ilmu karena hanya ingin disebut sang dai kondang. Bahkan kau bahagia, kau senang ketika dipanggil seorang dai yang terkenal. Dan sebutan itu sudah kau dapatkan di dalam dunia. Dan akhirnya si tolabul ini masuk neraka. Kemudian yang ketiga, dia selalu membaca Al-Quran. Dalam hidupnya selalu membaca Al-Quran. Dipanggil oleh Allah. Mengapa kau selalu baca Al-Quran? Saya membaca Al-Quran karena mengharap ridha-Mu ya Allah. Namun Allah jawab, kau pembohong. Kau baca Al-Quran bukan karena aku, kata Allah. Tapi kau membaca Al-Quran karena hanya ingin disebut sang qari, sang pembaca Al-Quran. Dan sebutan itu sudah kau dapatkan di dalam dunia. Sang pembaca Al-Quran ini juga masuk neraka, Pak. Dan yang terakhir, orang yang ahli bersedekah, dermawan. Dia dipanggil oleh Allah. Mengapa engkau bersedekah? Ibtigha'an limardatillah, saya hanya mengharap ridha-Mu ya Allah. Kata Allah, kau pembohong. Kau bersedekah bukan karena aku, tapi kau bersedekah karena hanya ingin disebut sang dermawan. Dan sebutan itu sudah kau dapatkan di dalam dunia. Akhirnya masuk neraka, Pak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adakah amal yang lebih hebat dari 4 amal ini, Pak? Adakah orang yang lebih hebat dari sang pejuang Islam? Adakah orang yang lebih hebat dari orang yang selalu dalam hidupnya selalu mencari ilmu? Dan adakah timbangan amal yang lebih berat melebihi daripada orang yang membaca Al-Quran? Dan adakah orang yang lebih baik daripada orang yang ahli bersedekah? Tetapi mereka semua tidak pernah mendapatkan nilai bobot amalnya di hadapan Allah. Salahnya cuma satu, Pak. Salah niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal tergantung dari niatnya. Dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan dinilai dari apa yang dia niatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi ilustrasi tentang haji dan umrah. Mengapa ayat-ayat tentang haji dan umrah dikaitkan dengan kata-kata lillah? Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Semuanya lillah. Kita sholat di gedung ini. Now usolli sunnatan, usolli fardal jum'ah lillahi ta'ala. Kita puasa nawaitu shomawadin lillahi ta'ala. Semuanya lillah. Ada apa dengan lillah? Ternyata amal ibadah itu ternilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita lillahi ta'ala. Mungkin yang sholat di gedung ini dengan takbir kita sama, sholat kita sama, bahkan doa kita pun ada yang sama, tapi ada yang beda di hadapan Allah. Apa itu, Pak? Niat kita masing-masing. Ibunda Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW ketika kota Mekah ingin dihancurkan oleh Raja Abraha. Tentara gajah ingin menghancurkan kota Mekah. Kemudian Allah menghancurkan Raja Abraha beserta tentaranya dengan mendatangkan burung ababil. Dan semua itu musnah. Yang baik musnah, yang jahat musnah. Ibunda Aisyah bertanya ke Rasul, ya Rasulullah, bagaimana ini Allah? Kok semuanya dimusnahkan? Apakah mereka masuk neraka semua? Atau masuk surga semua? Kata Nabi, belum tentu. Tergantung
niatnya masing-masing. Allah besok akan membangkitkan mereka semua, tergantung niatnya masing-masing. Ada kedua orang muslim saling membawa senjata dan berperang. Ada yang terbunuh, yang jelas ada yang membunuh. Kata Nabi, yang membunuh dan yang terbunuh semuanya masuk neraka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau yang membunuh masuk neraka, sah-sah saja. Tapi bagaimana kalau yang terbunuh juga masuk neraka, ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Karena yang terbunuh pun itu asalnya ingin membunuh. Karena yang terbunuh pun itu asalnya ingin membunuh. Dan Allah menilai niat. Jadi seumpama kalau ada bencana besar kemarin, pesawat jatuh, ribuan korban, apakah mereka semua masuk surga? Apakah mereka semua masuk neraka? Belum tentu, Pak. Allah besok akan bangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Oleh sebab itu, di bulan Syawal ini adalah bulan peningkatan. Mari, yang harus kita cas, yang harus kita evaluasi, yang harus kita muhasabah, jaga hati kita, niat kita betul-betul murni dan tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Percuma kita tahajud semalam, percuma kita khatam Al-Quran seharian, kalau kita salah niat, maka sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga khutbah yang singkat ini menjadi renungan bagi kita semua agar bisa mengaplikasikan kehidupan